Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang pesugihan yang dialami oleh seseorang. Seseorang ini menjadi korban pesugihan dari mertuanya sendiri. Awalnya, dia dijodohkan dengan anak dari orang yang melakukan pesugihan itu. Kemudian, ketika dia melahirkan atau mempunyai anak, anaknya ini menjadi korban pesugihan dari mertuanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Satu kisah tentang pengalaman hidup yang kelam, yaitu tentang anak-anaknya yang usia 1-3 tahun ini tidak bisa merasakan hidup yang lama. Segala kemewahan yang dimiliki suaminya, tapi itu semua membuat anak-anaknya mengalami musibah. Awal ceritanya, sebut saja Ani. Dia ini anak yatim piatu. Saat usianya sudah matang, dia diambil atau diminta untuk menjadi menantu seorang haji. Sebut saja namanya Haji Ridwan. Pak Ridwan menginginkan Ani menikah dengan anak sematawayangnya yang bernama Denny. Denny yang dinikahkan sama Ani dengan maksud tujuan Pak Ridwan yang sebagai seorang haji, dia ini ingin mengangkat derajat seorang anak yatim piatu, yaitu Ani. Pernikahan yang diselenggarakan secara meriah dengan pesta yang begitu luar biasa yang membuat teman-temannya dan juga keluarganya berdatangan ikut mendoakan kedua mempelai. Singkat cerita, usia pernikahan yang sudah menginjak 1 tahun, Ani ini dikaruniai satu anak pertama yang diidam-idamkan. Namun, di usia anaknya yang baru 1 tahun, tanpa ada sebab yang jelas, secara tiba-tiba sakit yang sampai kejang-kejang, akhirnya tidak bisa tertolong, yang membuat anak itu meninggal dunia secara mendadak. Di 1 tahun pertama, tentang anaknya yang meninggal itu tidak ada kecurigaan sama sekali. Setelah anaknya Ani ini meninggal dunia, membuat harta yang dimiliki oleh Denny semakin melimpah karena dimodali oleh orang tuanya untuk membuka suatu usaha. Dari usaha yang dilakukannya ini berkembang pesat. Tidak ada satupun kendala, semuanya lancar. Para pengunjung atau orang-orang sekitar di tempat tinggalnya Denny selalu menuju toko yang dimiliki oleh Denny, mulai dari toko sembako, toko material, toko mebel, selalu menjadi tujuan utama bagi masyarakat sekitar, bahkan luar desa. Ani sendiri tidak menaruh curiga terhadap kekayaan suaminya ini karena Denny sebagai anak sematawayang seorang Haji Ridwan. Ia tekun beribadah, tekun melakukan apa saja yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ani sama sekali tidak menaruh curiga dengan kematian anaknya. Di tahun berikutnya, setelah anak yang pertama itu meninggal dunia, Ani mengandung dan melahirkan lagi sampai anak yang kedua berusia 2 tahun. Namun, tak disangka anak itu mengalami hal yang sama, yaitu meninggal dunia. Kejadian meninggalnya, anak itu diajak Denny ke toko material. Nah, di toko material itu, para karyawan sedang menyiapkan satu pesanan, yaitu balok kayu. Balok kayu yang terletak di atas, dan Denny membantu karyawan itu mengangkat balok tersebut. Tapi balok kayu itu meleset dan menimpa kepala anaknya. Kepalanya yang banyak mengeluarkan darah digendong, dibawa ke rumah sakit dan dirawat sampai seminggu lamanya, yang akhirnya anak yang keduanya ini meninggal dunia. Semenjak kematian anak yang kedua, usahanya Denny luar biasa. Sampai bisa buka cabang, rumah besar mampu dibuatnya. Ani sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya yang masih kecil,
dia sangat terpukul. Walaupun dengan kemewahan yang dia punya, harta yang melimpah, segala apapun yang diinginkan Ani itu semuanya tercukupi, tapi tidak membuatnya senang secara batin. Anak yang dilahirkannya yang pertama meninggal dunia, yang kedua karena kecelakaan kerja. Nah, ini membuat apa yang dikelola suaminya semakin berkembang pesat sampai dibuka cabang di kecamatan yang lain. Setiap tahun, setiap kematian anaknya, usahanya Denny itu benar-benar semakin luar biasa, dan orang-orang sekitar yang mengetahui meninggalnya anaknya Ani itu tidak ada satupun yang mencurigai kalau kedua anaknya ini dijadikan tumbal pesugihan. Sama sekali tidak ada pikiran ke arah sana, karena keluarganya Denny sendiri dari kalangan orang yang taat beribadah, orang tuanya yang seorang haji. Tidak ada sedikit pun tetangga yang berpikiran kalau kedua anaknya itu dijadikan tumbal. Singkat cerita, di kelahiran anak yang ketiga, rasa bahagia itu muncul. Sebagai seorang bapak, juga sangat senang dengan anak yang dilahirkan Ani. 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan, keadaan masih baik-baik saja. Bahkan anaknya Ani ini ada babysitternya. Tapi Ani sebagai seorang ibu, tetap saja dia ingin merawat anaknya sendiri. Apalagi itu anak yang ketiga, anak yang ditunggu-tunggu, karena kematian anak yang pertama dan yang kedua membuat dirinya sedikit depresi. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Anak ketiganya ini meninggal dunia, anak yang dijaga baik-baik sampai anaknya itu bisa berjalan, sampai anak itu bisa meraih barang-barang yang diinginkannya. Di saat kegembiraan, keceriaan sedang menyelimutinya, musibah datang menghantamnya. Anak yang ketiga meninggal dunia di kolam renang yang dibuat oleh orang tuanya, yang saat itu susternya sedang pamitan untuk pergi pulang kampung. Sementara Ani dan suaminya tidak tahu kalau anak yang berusia 3 tahun itu keluar dari rumah menuju kolam renang, yang membuat anak itu meninggal dunia. Ani menangis meronta-ronta sampai hampir 1 minggu tidak mau makan, tidak mau keluar kamar, dan depresinya semakin parah. Denny yang sebagai suaminya sempat mendatangkan psikolog untuk membantu menyembuhkan Ani. Setelah kematian atau meninggalnya anak yang ketiga ini, entah dari mana usaha Denny semuanya berangsur-angsur semakin meningkat. Cabang toko materialnya sudah di mana-mana. Usaha dikelolanya seperti tidak ada halangan dan hambatan. Sementara orang tuanya Denny yang mendengar kabar tentang kematian anaknya Ani, beliau memberikan ucapan selamat kepada Denny. "Selamat nak, kamu sudah menjadi anak yang sukses, anak yang bisa mengangkat derajat keluarga." Ani yang melihat dan mendengar itu sempat bingung dan terheran-heran. Bagaimana tidak heran, seorang haji, seorang kakek yang seharusnya merasa sedih karena kehilangan cucu yang ketiga kalinya, tapi rasa sedih itu sama sekali tidak terlihat. Tapi raut wajah bahagia yang terpancar di wajah orang tuanya Denny. Sampai singkat ceritanya, akhirnya Ani bisa melahirkan anak yang keempat kalinya. Setelah hampir 10 tahun rumah tangga mereka bina. Anak dilahirkan, anak kembar, belum genap 1 tahun, baru berusia 9 bulan, kesedihan kembali menyambutnya. Ani harus kehilangan anaknya lagi dan lagi. Dia merasa seperti Tuhan itu tidak adil karena merenggut kebahagiaannya. Anak yang dilahirkan selalu meninggal dunia. Dia berusaha menenangkan hati, memohon, meminta petunjuk sama Sang Pencipta, yaitu Allah. Semoga apa yang menjadi musibah-musibah di tahun-tahun sebelumnya menjadi pembelajaran dan tidak akan terjadi lagi.
Dengan ketakwaan Ani, dia mendapatkan petunjuk dari mimpinya. Di dalam mimpinya itu, Ani bertemu dengan ayahnya yang sudah almarhum. Ayahnya berujar, "Tinggalkan suamimu, tinggalkan suamimu." Dan mimpi itu datang berkali-kali. Sementara Ani yang melihat suaminya yang taat beribadah, seorang suami yang menghormati istrinya, bagaimana mungkin Ani meninggalkan suaminya? Di alam mimpi, petunjuk dari almarhum ayahnya yang selalu datang di setiap malamnya, sampai Ani ini mencari tahu apa arti mimpi itu, dan dia meminta izin ke Denny suaminya untuk takziah ke makam ayahnya. Ani berangkat ke makam ayahnya, tapi sebelum Ani sampai ke pemakaman, dia ke rumah keluarganya. Ani disambut baik oleh keluarganya, oleh kerabatnya. Dia meminta agar salah satu keluarganya mendampingi ke makam ayahnya. Sesampainya di makam, Ani menangis terseduh-seduh dengan menceritakan mimpi yang dialaminya. Dia pun bercerita ke keluarganya kalau dirinya mendapatkan petunjuk lewat mimpi kalau harus berpisah dengan suaminya. "Kenapa kamu harus berpisah? Kenapa kamu harus meninggalkan suami kamu?" tanya seorang keluarganya. "Saya bingung harus bagaimana. Bapak selalu datang lewat mimpi agar saya meninggalkan suami saya, dan mimpi itu bukan sekali atau 2 kali, tapi itu berkali-kali," ucap Ani. Karena mereka semuanya itu keluarga, tidak ada jawaban, tidak ada solusi. Tapi ada salah satu keluarganya menyarankan, "Kita datangi sesepuh di kampung kita saja. Kita tanya apa arti mimpi kamu." Mendapatkan saran seperti itu, mereka berdua dengan salah satu keluarganya berangkat ke rumah sesepuh dengan diantar oleh sopir pribadinya. Ani bertanya, "Apa maksud mimpi saya? Kenapa bapak saya yang sudah meninggal selalu memberikan petunjuk ke saya kalau saya harus berpisah dengan suami saya? Apa arti mimpi itu?" "Mimpi itu yang datang bukan bapak kamu. Itu hanyalah jin yang menyerupai bapak kamu. Tapi itu sebagai pengingat bagimu. Karena mimpi yang datangnya berkali-kali itu dibenarkan," kata sesepuh itu. "Iya, kenapa, Bah?" tanya Ani lagi. "Orang tuamu memintamu untuk pisah dengan suamimu. Itu tidak bermaksud untuk memisahkan segala-galanya, tapi ada satu hal yang membuat orang tuamu selalu datang," ucap sesepuh itu. "Iya, kenapa? Ada apa?" tanya Ani lagi. "Abah heran sama kamu. Entah apa yang Abah lihat. Kamu yang saat ini sedang mengandung, diminta untuk bisa melahirkan secepatnya. Tapi dalam kandungan kamu, Abah lihat, benar atau tidaknya, melihat masa lalu kamu. Kamu sangat berduka dengan meninggalnya anak-anak kamu." "Iya, Bah, betul, Bah," sahut Ani. Saat membicarakan tentang anak, tetesan air mata Ani langsung mengalir begitu saja. "Kenapa bapak kamu meminta kamu itu pisah dengan suamimu? Karena demi keselamatan anak kamu. Kamu harus bisa menghadapi itu," ucap sesepuh itu kepada Ani. "Jadi, apa benar tentang mimpi itu?" tanya Ani lagi. "Tapi Abah menyarankan sama kamu, nanti setelah kamu itu melahirkan, segera pisah dengan suamimu," tutur sesepuh itu. "Bah, saya bingung. Suami saya rajin beribadah. Tapi kenapa sih, Bah, kok anak-anak saya yang harus meninggal dunia?" Dijawab sama Abah, "Itu bukan suami kamu, tapi ada dalangnya yang lain." "Maksudnya apa, Bah?" tanya Ani. "Ada dalang di balik suami kamu yang kaya raya itu. Ada seseorang yang sengaja menghadirkan sosok hitam di rumah kamu yang akan mengambil anak-anakmu itu." "Maksudnya apa, Bah? Saya belum paham sepenuhnya." "Iya, pokoknya Abah lihat, wallahu alam ya. Abah lihat ada hal yang tidak benar, ada yang ganjil,
tapi bukan suami kamu. Tapi ada seseorang yang sengaja melakukan itu semua, dan itu orang terdekat suamimu. Lah terus gimana, Bah? Apa saya harus tinggalkan suami saya? Tanya Ani. Ya, kamu harus berpikir, ngomong baik-baik sama suami kamu. Ya sudah, Bah, makasih sarannya. Kemudian Ani dan keluarganya pulang lagi ke rumah. Masalah tentang Ani, mereka sepakat untuk Ani mencari-cari masalah agar dia bisa pisah dengan suaminya. Bukan maksud untuk memisahkan dengan Denny, tapi demi keselamatan anak yang dikandung Ani. Ani memang menginginkan secara lahir batin agar anak itu bisa dibesarkan bersama suaminya. Namun, mau tidak mau, Ani akhirnya mengikuti saran keluarganya. Setelah urusan itu selesai, Ani kembali lagi ke rumah di mana dia tinggal bersama suaminya. Dia menemui suaminya beberapa hari setelah mendapatkan petunjuk itu. Dalam kehamilan usia yang 5 bulan, Ani dengan sengaja mencari-cari masalah. Sampai singkat ceritanya, suaminya setiap hari marah-marah melihat kelakuan Ani. Bahkan pernah tidak pulang ke rumah karena jengah melihat Ani. Ani pun tidak mempermasalahkan itu karena sengaja dibuat oleh Ani sendiri. Sampai singkat ceritanya, Ani melahirkan dan usia anaknya 10 hari, Ani resmi keluar dari rumah suaminya. Ani yang berusaha menanggung beban berat karena dia merawat anaknya tidak didampingi oleh suaminya. Sebenarnya Ani tidak kuat, hatinya menangis pilu. Tapi mau bagaimana lagi, Ani harus menjalani itu semua demi anaknya. Setelah resmi bercerai, Ani kembali ke keluarganya dengan anak yang masih berusia 3 bulan. Dia tinggal di keluarganya. Sebulan lamanya dia mendengar kabar kalau orang tuanya Denny yang perempuan meninggal dunia. 5 bulan usia anaknya, Denny dikabarkan menikah lagi. Ani yang tidak kuat melihat suaminya menikah lagi, anak yang berusia 1 tahun, Ani meminta izin ke keluarganya dan kerabatnya agar anaknya ini diasuh oleh mereka, dan Ani meminta izin untuk berangkat menjadi TKW. Sementara keluarganya itu hanya mengiyakan apa yang menjadi pilihan Ani. Keinginan Ani terlaksana. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, dia berangkat menjadi TKW di salah satu negara. Sampai usia 15 tahun Ani menjadi TKW. Sepulangnya ke rumah, anaknya Ani yang sedari kecil diasuh oleh keluarganya Ani, sehingga anak itu tidak mengenal orang tuanya. Nak, ini ibu, ini ibu, ini ibu yang melahirkan kamu, nak. Di usia 1 tahun sampai 12 tahun, tidak pernah melihat sosok ibunya yang seperti apa. Keluarganya mencoba menjelaskan kepada anak itu, dan mungkin anak itu butuh waktu untuk bisa menerima kedatangan ibunya. Butuh waktu yang sangat lama, tidak cukup seminggu 2 minggu, karena memang anak itu cukup lama ditinggal oleh ibunya. Tapi karena ikatan batin antara anak dan ibu, akhirnya mereka berkomunikasi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya anak itu bisa menerima kehadiran Ani sebagai ibunya, dan Ani pun memaklumi itu. Mungkin anaknya marah karena sedari kecil tidak diasuh olehnya. Singkat ceritanya, Ani yang sudah sukses menjadi TKW, mampu mendirikan rumah, mampu menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah menengah kejuruan, dan Ani merencanakan agar anaknya ini bisa sampai sarjana. Saat di jalan ingin menjemput anaknya, tanpa sengaja Ani bertemu dengan mantan suaminya. Ani menanyakan kabar tentang dirinya yang dulu pernah dia lihat sendiri, kalau mantan suaminya ini sudah menikah. Ditanya tentang kabar istrinya dan anak yang dilahirkan dari istri barunya. Namun, ternyata di pernikahan yang kedua kalinya, Denny dan istrinya mengalami hal yang sama,
seperti saat dengan Ani. Anak yang dilahirkan selalu meninggal, dan sampai sekarang pun istri tidak mempunyai keturunan lagi. Sampai usahanya Denny semakin menurun, karena mungkin dalang di balik kesuksesannya Denny sudah meninggal dunia. Semenjak almarhum ayahnya meninggal dunia, beliau yang dikenal sebagai orang yang kaya, namun sekarang kekayaan itu mulai menyusut dan kehidupan Denny mulai berubah. Aku meninggalkanmu bukan karena aku ingin pisah denganmu, tapi karena aku ingin membesarkan anakku. Itu semua ulah orang tuamu sendiri selama puluhan tahun. Semua itu ulah orang tuamu yang sudah membuat meninggalnya anakku di usia yang masih kecil. Denny yang mendengar itu hanya bisa menangis, dan Denny mencoba memastikan ucapan Ani. Benarkah apa yang dikatakan Ani? Denny mencoba mendatangi orang-orang pintar, dari praktisi sampai Pak Kiai, semua menjawab hal yang sama. Kalau di balik gagalnya Denny yang tidak mempunyai keturunan dan sama sekali tidak ada anak yang hidup sampai menjadi dewasa, semua itu karena dalang pesugihan orang tuanya sendiri. Semenjak kematian orang tuanya, usahanya mulai menurun dan akhirnya Denny menjadi orang biasa, bahkan lebih rendah dari Ani. Semua itu karena diawali dengan pesugihan, sementara pesugihan itu tidak ada yang melanjutkannya. Dengan begitu, harta warisan akan habis dengan sendirinya, karena iblis tidak akan melepaskan harta yang sudah diberikan. Iblis akan menariknya kembali. Ani yang sudah tidak mungkin lagi menerima walaupun Denny masih ada hubungannya dengan anak yang dilahirkan Ani. Namun rasa kecewanya terhadap orang tuanya Denny tak bisa ditutupi lagi. Denny sendiri kecewa dengan orang tuanya, seorang haji yang ternyata pelaku pesugihan. Selesailah cerita ini. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah atas ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.